terlalu cepatnya kita azan dibandingkan dengan waktu terbitnya fajar sidik? Fajar. Kira-kira berapa Kalau di menit? Indonesia 30 menit. 30 menit. 30 menitan. 30 menit itu kita terlalu cepat untuk azan. Terlalu cepat. Berapa lama kita sudah terlalu cepat azan ini sebelum tiba waktu fajar sidik di negeri ini? Mungkin 100 tahun kali ya. Itu bermula adalah ada seorang pastor Itali namanya Giovanni Battista Riccioli yang membagi fajar itu menjadi 3 bagian. Fajar astronomis ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Muslim di dunia kemudian menganggap fajar astronomis itulah fajar sodik. Bukankah sebetulnya ketika Nabi datang ke kaum Quraisy juga mereka mengatakan ini yang sudah biasa kami lakukan, ya gimana? Anda jadi lebih percaya pastor yang hidup pada abad ke-17 dengan teknologi yang masih seadanya daripada saya yang punya 2.300 data dengan teknologi yang canggih? Terserah Anda. Saya mulai meneliti tentang kehadiran fajar itu. Nah, itu sudah saya lakukan sejak 2016. Mengapa saya yakin? Ya karena saya punya 2.300 data. Mengcover 5 benua. Saya mengklaim data ini adalah paling lengkap di dunia. Tidak berusaha kemudian Prof membuat sebuah surat terbuka kepada mereka, kepada Kementerian Agama. Sekitar bulan April itu, 2018. Datanya itu dimanipulasi. Coba bayangkan. Berilah saya kekuatan untuk memperbaiki kualitas ibadah umat Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada satu ayat dari surat An-Nisa ayat 103 yang bunyinya Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sesungguhnya sholat itu menjadi kewajiban dari mukminin dan mukminat dan yang telah ditetapkan waktunya. Ayat ini dengan jelas mengingatkan bahwa sholat bukan sekadar keikhlasan, tapi juga ketepatan waktu. Dan pada titik ini, ada seorang profesor yang lama berkiprah di University of Dato' Hussein On di Malaysia, Profesor Tono Saksono, dengan 2.300 sampel penelitiannya, menemukan bahwa seringkali atau umumnya kita sholat jauh sebelum waktu yang sudah ditetapkan, yakni mulanya timbul apa yang kita sebut sebagai fajar sidik. Untuk melihat persoalan ini lebih jauh dan untuk melihat bahwa bagaimana nanti konsekuensinya dengan fikih-fikih yang kita pegang selama ini, maka mari kita sambut untuk kita coba tanya, kita coba ulas, kita coba gali langsung dari Profesor Tono Saksono. Terima kasih. Terima kasih. Sudah berkenan untuk bergabung dengan Madilog dan mungkin menjelaskan sesuatu yang bagi kami yang awam ini terdengar agak mengganggu. Boleh Profesor terangkan lebih dulu pada kami tentang penelitian yang Profesor lakukan dan kemudian hasil-hasilnya. Ya, jadi saya itu sebetulnya tadinya berangkat dari basic anunya adalah hard science ya tentang karena saya adalah peneliti dalam bidang fotogrametri tadi. Oh iya, saya lupa tuh. Fotogrametri itu foto, grametri itu pengukuran di atas. Jadi pengukuran di atas foto. Produk yang paling populer sekarang itu adalah Google Earth. Jadi kenamakan bumi dalam 3 dimensi. Gitu. Nah, cuman karena umur barangkali ya, saya kemudian sudah bosan lah dengan yang begitu-gitu. Akhirnya saya masuk ke dunia yang lebih ada manfaatnya langsung ke kehidupan spiritual. Betul. Nah, kemudian karena saya punya basic digital image processing juga, kemudian saya mulai meneliti tentang kehadiran fajar itu. Nah, itu sudah saya lakukan sejak 2016. 2016, sejak saya bergabung dengan Universitas Muhammadiyah, UHAMKA di Jakarta. 2016 ya. Nah, seiring berjalan waktu, data kami itu sudah terkumpul sekarang ini 2.300 hari. 2.300 hari? 2.300 hari. 2.300 itu artinya
Satu data tuh 1 hari. Itu lebih dari berapa tahun ya, Dok? Iya, 2.300 itu 6 tahun ya? 5 tahun ya? Iyalah. Oke. Dan itu, nah ini yang Saya ingatnya 1000 hari karena berkenaan dengan kematian. Silakan, Dok. Dan itu data itu saya peroleh sejak New Zealand di bawah selatan bumi itu sampai dengan kutub utara. Oh. Jadi mengcover 5 benua. Saya mengklaim data ini adalah paling lengkap di dunia. Tidak ada institusi lain di dunia yang punya data komprehensif saya, selengkap saya. Data Fajar ya? Data Fajar. Okay. Data Fajar. Nah, hasilnya adalah ternyata kita ini kalau di Indonesia itu, sekarang di Indonesia itu kira-kira ya, itu ketika kalau ini ufuk gitu, ketika matahari 20 derajat di bawah ufuk, itu sudah azan. 20 derajat di bawah ufuk. Pada 1 derajat itu membuat matahari itu bergerak kira-kira 4 menit. Selama 4 menit, 1 derajat. Jadi kalau 20 derajat itu berarti 80 menit. Jadi 80 menit sebelum matahari terbit itu azan. Nah, tapi dari 2.300 data yang saya miliki ini ternyata ratanya itu adalah hanya 50 menit. 50 menit. Jadi artinya, tapi memang berfluktuasi ya. Mungkin 1 hari 60 menit, yang hari berikutnya 48 menit, nah itu di rata-rata. Jadi ternyata itu anunya, fenomenanya ternyata itu. Jadi tidak setiap hari itu cukup 50 menit aja gitu. Nah itu di rata-rata dari seluruh dunia itu kira-kira artinya terlalu cepatnya kita azan dibandingkan dengan waktu terbitnya Fajar Shirik. Kira-kira berapa? Kalau di Indonesia 30 menit. 30 menitan. 30 menitan. Nah, saya kemudian bisa Profesor katakan bahwa 30 menit itu kita terlalu cepat untuk azan. Terlalu cepat. Jadi bayangkan kalau misalnya katakanlah azan. Kemudian iqomah 10 menit ya. Iqomah 10 menit, kemudian sholat katakanlah 10 menit. 20 menit kan? Itu setelah selesai sholat, Fajar belum keluar loh. Fajar belum keluar? Belum keluar. Nah, ini kan persoalan sangat serius sekali. Iya, betul. Jadi itulah sebabnya saya sebetulnya misalnya dengan kasus yang kemarin ribut-ribut soal ijazah Pak Jokowi itu sebetulnya saya tidak ini. Udahlah biar anak-anak muda itulah. Karena saya menurut saya adalah single fighter di sini. Tidak ada yang di urusan ini. Di urusan ini kan ibaratnya gitu. Jadi saya udahlah konsentrasi di situ aja. Dan saya ya alhamdulillah saya punya data dan sebagian besar ya dari 2.300 itu mungkin sekitar 1.500-an data itu adalah video. Jadi kalau fajarnya muncul itu orang harus bisa melihat lah fajar itu. Itu pasti nggak bisa bohong kan gitu. Betul. Video kok. Dok, kalau dalam penelitian Prof maksud saya, dalam penelitian Profesor sendiri, berapa lama kita sudah terlalu cepat azan ini sebelum tiba waktu Fajar Shirik di negeri ini? Di negeri ini barangkali sudah mungkin 100 tahun kali ya. Iya, karena itu jadi ceritanya gini. Itu bermula adalah ada seorang pastor Itali namanya Giovanni Battista Riccioli yang membagi fajar itu menjadi 3 bagian. Fajar astronomis ketika matahari 18 derajat di bawah ufuk. Kemudian fajar nautika jadi tadinya di bawah, terus naik, tadinya 18 derajat. Itu kata Riccioli itu, Giovanni tadi, itu fajar astronomis. Kemudian naik 12 derajat di bawah ufuk, itu adalah fajar nautika. Kemudian naik lagi 6 derajat, itu fajar sipil. Fajar sipil udah terang, bisa ini. Nah, kemudian baru matahari terbit kan. Nah, orang kemudian, semula muslim di dunia kemudian menganggap fajar astronomis itulah fajar sodik. Fajar yang pertama kali tadi? Fajar yang 18 derajat. Di Indonesia ditambahin lagi. Diturunkan lagi. Dikurangi lagi. Karena apa? Karena menganggap atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal daripada di wilayah Eropa. Itu kan orang Eropa kan orang Itali. Roma ya, Itali. Jadi itu diturunkan lagi di Indonesia 20 derajat. Nah, jadi ini setelah saya ulik ya, saya cari
ada bukunya, saya ketemu bukunya 1.500 halaman Bukunya Ravioli ini. Ravioli ini. Tapi bahasanya bahasa Itali kali ya? Enggak. Bahasa Latin kalau nggak Bahasa salah Latin, ya, oke. bahasa Latin gitu ya. Nah kemudian wah saya pakai AI, saya cari anunya, ada rupanya terjemahannya sudah ada bahasa Inggris. Cuman harganya $167 atau berapa, mahal sekali. Saya minta AI tolong summary-nya. Ternyata dari summary-nya yang dianukan oleh Mike saya pakai Copilot ya, Copilot Microsoft itu. Itu dinyatakan bahwa 18 derajat itu matahari belum ada interferensi matahari, sinar matahari. Jadi artinya kita salah mengartikan fajar. Salah mengartikan fajar. Kata si Riccioli sendiri astronomi tadi. Iya, itu fajar astronomi. Fajar astronomi itu kok belum ada interference matahari, sinar matahari kok. Loh kok kita malah itu di bukunya Riccioli sendiri belum ada itu 18 derajat itu interferensi sinar matahari. Yang paling masuk akal dalam interpretasi Profesor tentang fajar sidik itu fajar yang mana? Fajar nautika. Fajar nautika itu yang di 12 derajat. Di 12 derajat. Nah, cuman saya dapatnya malah 12,5 derajat, artinya beda sedikit. Beda sedikit. Itu karena apa? Karena saya mungkin lebih sekarang kan sudah teknologinya lebih canggih kan gitu. Saya menggunakan image processing dan sebagainya. Jadi saya akan agak mengkoreksi lebih yang Ravioli ini. Yang dari Ravioli yang 12 derajat. Ravioli ini hidup tahun berapa? Kalau abad ke-17. Abad ke-17. Oh. Ya, 1600-an. Itu hampir dekat dengan ini ya, Galileo Galilei, kemudian saya agak lupa ya itu. Siapa yang dihukum mati itu? Giordano Bruno juga kan? Iya itulah. Ya. Jadi ini menurut saya ini isu yang sangat besar dan saya terus terang aja ya udahlah saya wakafkan waktu saya gitu, waktu sisa-sisa hidup saya ini untuk meneliti ini dan mengkampanyekan seluruh dunia lah gitu. Prof, setelah Prof menemukan ini dan kemudian Profesor berkesimpulan bahwa fajar yang seharusnya kita bisa mulai azan itu adalah fajar nautika di sekitar 12 derajat tadi. Itu sudah Profesor obrolkan dengan pihak-pihak yang berwenang dan kompeten. Nah, misalnya Departemen Agama misalnya. Nah, begini, kalau Departemen Agama itu di Departemen Agama itu ada kelompok think tank-nya. Think tank-nya itu namanya tim Hisab Ru'yat. Nah, inilah yang masalah-masalah teknis itu. Nah, jadi dia ketika saya, mereka bilang data Anda tuh penuh polusi, kira-kira begitulah anunya ya. Apa tuh polusi cahaya, gitu. Jadi harusnya Anda mengambil datanya adalah kalau di Indonesia itu di Labuan Bajo. Nusa Tenggara Timur. Jadi pada 2018 mereka mengambil data di Labuan Bajo. Itu yang berangkat tuh barangkali saya taksir 50-an orang. 50 orang. Dari Kementerian Agama ini? Ya, itu bukan Kementerian Agama. Jadi itu dari kelompok ulama, dari organisasi gitu-gitu. Ada sekitar 54 orang kalau nggak salah itu ya. Tapi saya taksir yang ke Labuan Bajo itu ya mungkin 50-an orang lah. Dapat satu data. 50 orang itu dapat satu data. Oh ini loh Pak Tono, ternyata 19,5 derajat, jadi dekat dengan 20 derajat, kira-kira begitulah. Kemudian saya cari datanya. Datanya itu dimanipulasi. Coba bayangkan. Jadi untuk membantah klaim Bapak klaim saya itu, Kementerian Agama melakukan manipulasi data. Iya, coba bayangkan. Di 2018, sekitar bulan April itu, 2018. Jadi menurut saya loh, ini kan yang seharusnya menjembatani kelompok masyarakat atau peneliti seperti saya dengan kemana gitu ya. Itu mereka memblok gitu. Jadi salah itu.
Itu saya sampai membuat 4 video loh di YouTube itu bahwa Anda tuh salah. Dan saya presentasikan di mereka di Solo, di Surakarta kira-kira 2 tahun lalu lah. Itu dalam apa? Dalam momen apa? Saya kan sebetulnya dalam tahun kemarin 2024 itu masuk dalam tim Hisab Ru'yat juga. Oh, oke. Dalam situ. Kemudian saya diminta anukan. Saya anukan, ada tuh datanya ini ngawur nih. Pertama datanya cacat. Itu terlalu teknis lah, tapi ada di video saya. Dan kemudian Anda manipulasi, gitu loh. Data yang catat prosesnya tuh manipulasi lah gitu. Soal tudingan manipulasi dari profesor ini kemudian dikonfirmasi oleh mereka atau tidak? Atau dibantah? Tidak bisa dibantah. Diakui kemudian ada manipulasi. Iya, mau tidak tahu aku nggak dibantah. Nah terus saya tawar, tapi tetap ngeyel lah ya dalam pertemuan itu ngeyel. Ya gini aja. Kalau Anda mau, ayo kita sama-sama ke lapangan, ambil data sama-sama, langsung kita proses di lapangan. You pakai teknologi Anda, saya pakai teknologi saya. Sensornya silahkan, tempatnya silahkan pilih. Sensor waktunya silahkan pilih. Nggak mau. Tadinya, iya nanti kita ini kan. Tapi sekarang nggak ini. Secara resmi setelah yang pertama tadi 2018 Profesor katakan saja ditampik lah ya di Kementerian Agama, ada lagi pertemuan lain yang kemudian menganggap bahwa ini persoalan serius dan karena itu harus ada keberlanjutan pembicaraan. Pernah tahun 2017 bulan Agustus 2017 saya meminta presentasi di Majelis Ulama Indonesia. Saya presentasi. Tanggalnya saya ingat betul, 1 Agustus 2017. Itu, dan di situ ada perwakilan dari Kementerian Agama. Jadi sebelum 2018 itu kan. Jadi, sebelum peristiwa 2018 yang Labuan Bajo itu. Nah itu di MUI itu kan ada dari Departemen Agama juga, dari ormas-ormas gitu ya. Tapi ini domainnya domain Kemenag, kira-kira begitulah jawabannya. Jadi saya akan sampaikan ke Menag, tapi ya sampai sekarang juga tidak ada ininya. Jadi ini menurut saya sangat serius sekali. Nah, jadi kalau di lingkungan itu, di lingkungan katakanlah otoritas ya cuman itulah. Nah, tapi saya sudah pernah presentasi juga di Amerika Serikat. Di sebuah kelompok Muslim di Tacoma. Tacoma itu dekat Seattle ya. Sana itu langsung masjidnya, kalau gitu kita ganti aja. Karena mereka memang sudah mencurigai lama gitu. Cuman tidak pernah punya bukti kan gitu. Kemudian mereka jadi itu namanya Masjid Islamic Center of Tacoma Islamic Center kalau nggak salah. Gitu. Nah, terus saya presentasi juga di Turki. Turki ya. Turki hasilnya, mereka ada peneliti-peneliti Turki harinya sama dengan saya hasilnya. Kira-kira 12,5 derajat. Kemudian saya presentasi juga di semacam LIPI-nya Mesir. Namanya National Research Institute for Astronomy and Geophysics, NRIAG. Mereka pada punya peneliti-peneliti yang sudah dan cuman mereka dapatnya 14, berapa gitu ya. Tapi tetap masih ini ya. Jauh dari 20 derajat kan gitu. Karena mereka Mesir itu otoritasnya itu 19,5. Deket-deketan juga ya dengan kita, dengan Indonesia. Nah, jadi itu juga sudah cocokkan dengan hasil saya gitu. Ya jadi ke luar negeri saya sudah itu. Ya. Kalau ini kan Prof tadi pernah di Tacoma, kemudian pernah juga di Turki. Dan juga di satu lembaga kredibel di Mesir. Apakah Prof pernah dipersilakan atau meminta waktu kepada BRIN untuk, ini kan persoalan umat lah ya, untuk kemudian presentasi dan memaparkan persoalannya? Kalau meminta belum saya, karena saya tidak tahu jalurnya bagaimana ke BRIN itu ya. Saya belum pernah ke meminta. Tapi yang saya sudah kan saya mohonkan ke Kementerian Agama ya? MUI. Kalau di Kementerian Agama itu memang saya diundang waktu itu di Solo ya. Tapi yang mengundang itu tim Hisab Ru'yat. Ya. Nah, cuman ya itu tim Hisab Ru'yat itu kecenderungan saya karena ikut tidak sesuai dengan mereka itu kemudian ya saya diblok lah informasi ke arah Kemenag gitu.
Jadi itu persoalannya. Ya, menurut saya ini sangat serius sekali dan saya mengajak siapapun kelompok yang tidak percaya dengan ini, saya akan mari kita ambil sama-sama data, sama proses di lapangan. Pernah nggak Prof mendapatkan jawaban mengapa untuk persoalan seperti ini yang bersangkutan dengan rasa ketenangan umat lah katakan seperti itu, Kementerian Agama tidak memberikan apa namanya sambutan yang cukup lah? Ya, kalau menurut saya karena Kementerian Agama tidak pernah mendengar secara resmi karena diblok oleh think tank-nya ini kelihatannya loh ya. Saya juga tidak tahu persisnya ya. Tidak berusaha kemudian Prof membuat sebuah surat terbuka kepada mereka, kepada Kementerian Agama menjelaskan persoalannya. Nah, berdasarkan kalau ini mungkin masalah sensitif ya. Sebetulnya saya dulu pernah malah ya udah kita apa ya semacam dumas ya, pengaduan masyarakat. Ya. Saya menghubungi Pak Egy Sujana loh sekitar 2 tahun lalu barangkali, terus ya 2 tahun lalu lah. Saya udah Pak Egy Sujana sudah bikin surat itu ke Kementerian Agama, ke Kemenag. Nah, cuman pada saat itu kemudian Pak Egy Sujana itu merasa bilang, waduh Pak Tono saya mau kampanye pada saat itu mau apa? 2024. 2024 itu ya, ke kampanye ke beliau caleg apa di Surabaya atau gimana, Jawa Timur lah gitu. Jadi lah gitu. Jadi akhirnya terbengkalai lah gitu. Jadi saya kalau ada yang apa ya mau mensupport saya untuk melakukan ini sebagai pengaduan masyarakat ya saya siap saja gitu. Saya backup dengan informasi teknisnya kan gitu. Prof, apa sebetulnya yang membuat Profesor sangat yakin dengan temuan ini? Dan bisakah kemudian kami yang awam diberikan diberikan penjelasan yang membuat kami cukup mengerti tentang pentingnya persoalan ini, tentang kesalahan yang selama ini kita lakukan? Iya, ya itu saya saya punya banyak sekali data. Kalau misalnya saya sebetulnya bawa contoh-contohnya lah gitu. Cuman belum bisa ditampilkan sekarang kan. Jadi silahkan itu ditampilkan dalam saya bawa contohnya 1, 2 data di Etna Italia ya, Etna Italia. Sengaja saya ambil Italia karena ini kan sumber anunya kan orang Italia nih, pastor Italia kan. Yang siapa namanya? Giovanni Battista Riccioli itu. Ya kan? Itu dapatnya 12,5 derajat, satunya kalau nggak salah 14 derajat loh, lupa atau 13, berapa. Kemudian satu lagi Singapura, ada 3 data nih saya berikan. Semua dengan gambar-gambarnya dengan anunya. Itu dalam formatnya PDF. Kemudian buku summary dari bukunya Riccioli yang tadi itu yang saya highlight bahwa yang dari bahasa Latin itu. Iya, itu bisa saya berikan juga. Nah, kalau kenapa saya yakin ya karena saya punya 2.300 data. Betul. Tidak pernah ada satupun 20 derajat, tidak pernah ada. Nah, ada 18 derajat, tapi itu pun kira-kira 1,2%. Hanya 1,2%. Jadi saya anuskan secara statistik juga lah. Itu munculnya pertama di Hawaii, ada di Hawaii, ada di Jepang gitu ya. Nah, tapi cuma 1,2%. 1,2% dari 2.300 tadi. Ya. Jadi kan kalau secara statistik kan, statistik itu kan begini. Kalau misalnya kita ngambil income orang Indonesia, tapi ngambilnya di Menteng gitu, ya kan bisa miliaran itu. Masa itu kemudian dijadikan patokan untuk pendapatan penghasilan orang Indonesia, kan nggak bisa. Jadi ya itulah karena ini kan sebuah populasi juga kan gitu, membentuk satu populasi. Jadi untuk itu ya saya sudah sangat yakin sekali karena saya punya 2.300 data. Makanya kalau ada orang yang tidak setuju dengan saya, ayo kita ambil data sama-sama, kita proses sama-sama di lapangan kan gitu. Nah, ini kemudian konsekuensi keyakinan itu. Saya garis bawahi keyakinannya. Prof kan misalnya Prof mendengar dari azan subuh dari satu masjid di dekat Profesor. Itu kan Profesor masih tetap punya keyakinan lain. Saya malah sholat tahajud itu. Oh, nah kalau itu misalnya apakah Profesor ikut berjamaah
Atau kemudian Enggak. menjadi Saya sudah terganggu? Saya sekarang ini sudah tidak pernah lagi subuh ke masjid karena memang Itu tadi ya? saya kan ke teman-teman di masjid itu, ini begini, "Wah, kita udahlah ikut pemerintah aja," katanya gitu. Jadi akhirnya ya di sini saya bilang, Iya, "Ya iya, udah iya. kalau gitu iqomahnya dimundurkan." Iya. Betul. Katakanlah 25 menit gitu ya. Wow, nanti itu orang kan mau pada kerja gini gitu. Jadi Iya, iya, iya. pokoknya inilah, ya udahlah kalau seperti itu ya saya tidak ke Iya, masjid iya, lagi betul, gitu. betul. Ya itu jadi Karena kan kita juga sulit untuk mempercayai sesuatu yang tidak dipercayai ya. iya, iya. Jadi memang saya malah kalau azan itu saya malah lagi tahajud itu. Ya Lagi karena tahajud. apalagi sekarang masih jam 4 kalau saya tidak salah, jam 4 kurang 10 ya? Ya, ya sekarang itulah. Saat ini, waktu-waktu ini. Saya tadi pagi itu sholat itu jam 4.37 kalau nggak salah. 4.37 ya. Ya. Kalau yang katakan saja menurut Profesor sudah benar-benar masuk pada Fajar Shidik, itu kira-kira pukul berapa? Terutama waktu-waktu sekarang ini nih, dalam bulan-bulan November, Desember ini. Nah, makanya kalau lebih baik ya, sebetulnya kalau mau ya download aplikasi, misalnya saya menggunakan Azan gitu ya, itu bisa dikoreksi itu anunya pakai bukan 20 derajat tapi 12,5 derajat untuk subuh dan isya. Sama 12,5 derajat. Kalau standarnya di Indonesia kan kalau untuk subuh 20 derajat, tapi kalau untuk isya 18. Nah, itu dirubah aja. Gitu. Tapi kalau untuk gampangannya aja, lihat waktu matahari terbit dikurangi 50 menit. Dikurangi 50 menit. 50 menit. Jadi artinya matahari terbit jam 5:30. Misalnya. Kurangi ke sana 50 menit. Nah, begitu juga kalau maghrib itu kan. Kalau sekarang yang Profesor jalani, kira-kira Profesor sholat subuh pukul berapa? Tadi pagi saya 4.37 rasanya. Oh, ya, udah 4:30 ya? Iya. Okay. Saya pakai Azan ya, pakai Azan. Tadi sempat saya cek. Iya, lebih dari 40 menit tuh perbedaannya, Prof. Iya. Karena kalau saya tidak salah, tadi subuh itu sebelum jam 4 sudah azan. Iya. Ya, tapi kan saya di Bekasi. Saya di Bogor. Oh, ya Bogor kan tidak terlalu, tapi nggak terlalu jauh kan, paling beberapa menit tuh bedanya. Iya, memang bisa 5 menitan lah. Iya. Itu, ya. Bisa 5 menit. Kalau tadi pagi saya apa tuh? Mana tadi? Ya, kira-kira tadi 4.37 ya, kalau nggak salah ya. Prof, bagaimana? Atau 35 atau 37, saya agak lupa. Pokoknya udah hampir 4:30 lebih lah ya. Iya. Dan itu dipegang oleh Prof, artinya dengan keyakinan. Iya lah. Bahwa itu sudah terjadi Fajar Shidik. Puasa pun saya ada tuh ya, cuman puasa kan ada ikhtiyati ya. Betul. Saya anukan 5-10 menitan lah kira-kira. Iya. Tadi katakan warga di sekitar Profesor kemudian menolak dengan alasan sudah terbiasa. Iya. Bagaimana kita melihat soal terbiasa ini dengan ketentuan pertama dari surat An-Nisa tadi, bahwa sholat adalah kewajiban yang sudah jelas waktunya. Kemudian ada juga hadis Nabi yang menyebutkan, jika kalian ragu tentang fajar, janganlah sholat sampai yakin. Malah sebetulnya yang paling kan Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu, ayatnya panjang ya. Dihalalkan bagi kalian untuk menggauli istri-istri kalian padanya. Kemudian makanlah wa kulu washrabu. Tapi jangan berlebihan. Hatta yatabayyana lakum khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sehingga jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Nah, dalam beberapa hadis benang putih dan benang hitam itu adalah perpotongan antara malam dan siang. Dan itu ada di grafik di anu saya. Di ini saya. Saya sudah menulis 4 buah buku ini berkaitan dengan ini. Itu ada di Amazon.com semuanya. Ya cuman memang karena di Amazon.com ya kan Amazon.com kan tidak begini. Mengapa di Amazon.com? Karena saya tidak punya duit untuk mencetaknya. Jadi itu dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris karena Amazon.com hanya menerima bahasa Inggris kan gitu. Betul. Bahasa Indonesia belum ada. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggris. Ada 4 buku. Jadi kalau masuk ke Amazon.com, ketik nama saya, ada 4 buku saya di sana. Itu jumlah total 4 buku itu lebih dari 1.700 halaman kira-kira. 1.700 halaman.
Jadi Profesor kan berada di Universitas Muhammadiyah UHAMKA saat ini. sekarang sudah Sekarang tidak tidak. lagi. Kalau di Muhammadiyah masih? Dia masih ya. Seberapa kuat kemudian organisasi profesor ini mendukung profesor untuk memperjuangkan ini semua? Nah, ini juga agak krusial juga. Cuman nggak apa-apa saya Iya. anu di sini ya, karena memang ini juga kritik saya pada organisasi ini. Pada 2020 saya kira ya, 2020 itu sejak 2016 sampai 2020 itu ada 3 universitas Muhammadiyah yang meneliti ini. Pertama adalah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Oke. Yang kedua Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Iya. Medan. Yang ketiga UHAMKA. Oke. Nah, pada 2020 itu UAD mempresentasikan itu 10 derajat koma berapa gitu. Oh, lebih Coba. kecil lagi? Iya, lebih kecil lagi. Kalau nggak salah 10. UAD itu Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kalau nggak salah 10, saya agak komanya saya lupa ya, mungkin 10,7. Yang jelas lebih kecil dari 12 ya? Iya, lebih kecil dari 12. Tapi datanya cuman kira-kira 85 hari, itu pun hanya Yogyakarta saja. Hanya Yogyakarta ya. Nah, kemudian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, itu datanya agak banyak, 650, itu dapatnya 12,2 atau 23 ya. Dekat saja ya. 12,3. UHAMKA pada saat itu kita punya hampir 1000. Nah, kalau Sumatera Utara tadi datanya cuma di Medan dan sedikit keluar dari Medan ya. Ya 650. Saya hampir 1000 dan itu udah 4 benua. Oh, okay. Nah, 4 benua. Kecuali Australia. Karena pada saat itu saya belum punya data Australia. Jadi hampir 1000, tapi 4 benua. Itu dapatnya 13 pada saat itu. 13. Nah, jadi dari 10, sekian, 10, 12 dan 13, kok kemudian itu memutuskan 18. Yang memutuskan 18? Jadi itu ada semacam munas gitu ya. Munas di Muhammadiyah? Iya, munas tarjih gitu ya. Oh, majelis tarjihnya. Karena nanti ini terlalu intinya lebih ke nanti terjadi gejolak sosial gitu. Dari 10, 12 ke 18? Iya, ke 18. Nah, yang 5% ini dari mana? Apakah bisa mereka mempertanggungjawabkan pada profesor? Bukan 5 derajat itu. 5 derajat. 5 kan dari 10, 12, 13 ke 18. Iya. Paling tidak 5 yang paling dekat. Nah itu. Masa 3 perguruan tinggi Muhammadiyah ini sendiri, kemudian dianggap. Artinya, keputusan yang ada sekarang, baik yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah maupun oleh Kementerian Agama, itu lebih pada keputusan politik, bukan keputusan sains. Betul. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya seperti itu. Itu keputusan politis. Saya sangat menyesal gitu ya. Artinya artinya begini. Sebagai saintis saya ya udah, itu kan keputusan organisasi ya silakan aja kan gitu. Keputusan pemerintah pun ya itu otoritas. 5% menurut Profesor. 5 derajat bukan 5 derajat ya. 5 derajat ini menurut Profesor sangat signifikan kesalahannya. Iya dong. Kalau begitu bermasalah juga dong angka 18 yang kemudian diputuskan oleh Muhammadiyah. Iya, bermasalah. Jadi memang ini perusahaan besar menurut saya. Maka dari itu saya ngotot, udahlah saya di sini aja lah. Nggak usah saya. Nah, cuman kemarin saya ikut-ikutan ketika kemudian Rismon itu kok mau dikriminalisasi gitu ya. Itu kan kasihan kan. Itu kan ini kan aset bangsa ini. Tapi sebetulnya saya tidak bermain di sana lah gitu ya. Nah, itu yang saya sangat kan. Jadi saya memang sekarang saya single fighter lah sekarang di ibaratnya kan. Jadi makanya ya udah saya konsentrasi di sini. Sekarang saya ingin bertanya nih Pak, karena bagaimanapun Bapak kan lebih senior dibanding saya. Iya. Saya mengasumsikan pada urusan-urusan yang sifatnya fikih pun Bapak lebih mengerti lah, lebih mafhum daripada saya, katakan seperti itu. Belum tentu juga karena saya. Kalau misalnya yang terjadi adalah keputusan politik, sementara data, fakta
semesta dan alam bicara bahwa waktu itu belum sampai pada saatnya, apakah tidak ada semacam kesangsian lah di dalam diri kita sendiri tentang apa yang kita lakukan? Kan jelas waktunya dikatakan. Betul, ya. Ya makanya kalau saya ya tentu saja saya saya memang bicara dengan kolega-kolega di Muhammadiyah maupun di pun ya udah kalau urusan fikih ya Anda yang yang lebih mengerti kan gitu. Itu kan banyak para ulamanya di sana kan yang mengerti masalah-masalah fikihnya, masalah-masalah syariahnya. Saya bukan ahli syariah, tapi saya kalau saya sudah tidak bisa menerima yang 18 derajat itu. Pernahkah Prof berpikir bahwa ulama-ulama yang mengerti fikih tidak mengetahui fakta ini? Banyak juga yang sebetulnya sudah misalnya ada seorang kiai di Malang, Kiai Dr. Agus Hasan Basyori, itu malah saya pernah presentasi di depan Jakarta Islamic Center ya di sini. Beliau datang loh dari Malang, saya sangat mendukung ini, data saya juga seperti ini, kira-kira begitulah ya. Jadi sudah cukup banyak juga, cuman ya suaranya tidak terlalu terdengar lah karena kemudian ada lagi Profesor Zahro dari UIN Surabaya ya gitu. Okay. Itu juga beliau di video beliau malah mendukung lah saya saya gitu. Bahwa subuh kita tuh ke pagian. Iya. Nah, cuman ya mereka kan bukan otoritas di organisasinya kan gitu. Adakah ahli-ahli fikih yang sudah Profesor beritahu? Mereka kan tahu. Jadi kemudian ya mendukung Profesor karena tahu. Nah ini ahli-ahli fikih yang sangat mengerti fikih, tapi fakta-fakta alam seperti tadi tidak mereka pegang. Iya itu. Kan wajar mereka kemudian tidak bersuara. Ya itu karena mereka kan seperti tadi itu diblok oleh tim Hisab Ru'yat yang betul. Ini kan perwakilan ormas-ormas itu kan ada yang dari NU, Muhammadiyah, Persis gitu ya. Jadi itu. Nah orang-orang ini mungkin ya segan berpikir gitu ya, atau mungkin sudah ya udahlah kita percaya aja pada yang apa yang dianukan oleh itu. Nah, maka dari itu saya dalam forum ini kalau memang pada tim Hisab Ru'yat ini dulu pernah berjanji mau boleh Pak Tono nanti kita ambil data sama-sama. Saya tagih. Saya tagih. Kenapa kok sampai sekarang tidak pernah ada lagi itu. Nah, saya memang pernah ada selentingan lah yang menganukan ke saya. Pak Tono harus bikin proposal. Wah, saya bilang nggak mau lah kalau bikin proposal. Nanti saya dikira cari proyek saya. Proposal ke mana untuk apa? Kemenag. Oh, Kemenag. Bikin proposal, kemudian saya tidak mau cari proyek. Iya. Saya bukan mencari proyek gitu ya. Yang keduanya kita tahulah yang begitu-begitu terlalu banyak hengki-pengkinya gitu ya. Saya tidak maulah terlibat yang begitu-begitu. Jadi kalau mau oke, kalau mau selenggarakan aja. Saya undang saya sebagai profesional. Kalau yang satu hal pernah nggak Profesor lakukan? Memberikan semua data, memberikan semua simpulan ke Kemenag atau ke ahli-ahli fikih yang kredibilitasnya Profesor yakini? Saya sudah membuat video di YouTube itu mungkin hampir 180-an video. 180 ya. 180 lebih lah, 85 barangkali ya. Dan itu saya sebar kemana-mana itu. Saya sebar kemana-mana. Itu yang pertama ya. Jadi artinya ya udahlah maksimum ya saya bisa saya lakukan itu. Yang keduanya, saya sudah pernah menghubungi ulama-ulama besar lah. Semacam Ustadz Adi Hidayat, Agim, kemudian siapa gitu ya. Tapi kok nggak pernah bisa tuh. Mereka merespon tidak? Nggak merespon juga gitu. Pernah kok orang dekatnya katanya gitu ya. Ya udah saya coba nggak bisa. Malah pernah begini, ada orang dekatnya yang saya ya udah tolong serahkan buku ini buku yang tadi yang ada di Amazon.com itu. Saya berikan ke beliau, kemudian membaca. Kalau saya diminta datang, saya akan jelaskan. Saya punya datanya, saya punya.
juga nggak macet juga, nggak ada anu. Susah lah, banyak sekali itu yang anu seperti itu. Saya ke yang sudah saya ingat betul ya Adi Hidayat, Agim, kemudian siapa satu lagi itu ya saya agak. UAS? Nah, UAS yang belum Somad maksudnya. Iya. Belum itu. Itu siapa yang satu yang pernah Prof coba hubungi? Selain Adi Hidayat, Agim, terus dulu zaman-zaman sebelum reformasi kan ada Dai Sejuta Umat, Jainuddin Emil. Oh, enggak, itu belum. Saya belum anu. Oh, baru 2018. Kalau nggak salah ini kiai lokal lah, tidak terlalu terkenal ya, ada beberapa itu. Ya, tapi ya tidak ada responsnya, tidak ada. Ya udah, saya cuman gini aja berpikir, saya sudah maksimum melakukan apa yang saya harus lakukan gitu ya. Saya diseminasikan ini ke saya supaya diketahui oleh masyarakat. Kalau nanti saya ditanya di di akhirat nanti, ya saya sudah lakukan itu gitu. Saya itu paling-paling ya itu aja yang dan bukan sekali ya? Ya. Dan bukan sekali juga. Iya, dan bukan sekali. Iya, dan bukan sekali. Dan saya sudah melakukannya ke Amerika, ke Inggris juga ini. Itu salah satu dari 2.300 itu ada dari sekitar 450-an itu dari Inggris loh. Dan itu dari Muslim Inggris kirim email ke saya, itu 2019-an ya. Pak Tono, saya punya data sekitar 2 tahunan. Kita ambil di York, York bukan York. Ya. Tapi kita nggak bisa prosesnya katanya. Bisa nggak you proseskan? Saya prosesnya berikan. Wah, mereka sangat anu sekali. Artinya kalau komunitas Muslim ini sudah berubah ininya. Iya. Mereka sangat senang sekali dan ternyata mereka waktu saya memproses itu mereka juga melakukannya dengan mata ya dari video itu kan kemudian dan itu disebar. Ada semacam namanya panel apa gitu ya, 8-9 orang kalau nggak salah. Dikirimkan kemudian suruh dan cocok dengan hasil saya. Cocok gitu. Coba hampir 450 data loh. 450 hari artinya kan, 450 hari. Jadi apalagi yang meragukan kan gitu ya. Apa yang terlintas di benak Prof ketika ada banyak sekali orang yang memilih untuk melakukan sesuatu yang menurut Prof salah, tapi alasan mereka ini sudah biasa kita lakukan. Bukankah sebetulnya ketika Nabi datang ke kaum Quraisy juga mereka mengatakan, ini yang sudah biasa kami lakukan, ya gimana? Iya, saya cuma dalam menyimpulkannya begini aja, saya menyimpulkannya. Anda lebih percaya pada pastor di abad ke-18, ke abad ke-17 yang tidak punya data. Iya. Dalam bukunya yang Almagestum Novum itu dia punya data di Bolonya, tapi datanya kayak apa juga tidak jelas kan gitu. Iya. Dan itu tapi kan sudah dianukan ke bawah 18 derajat itu pengaruh matahari belum ada. Interferensi sinar matahari itu belum ada. Nah, Anda jadi lebih percaya pastor yang hidup pada abad ke-17 dengan teknologi yang masih seadanya daripada saya yang punya 2.300 data dengan teknologi yang canggih dan saya mendevelop prosesnya itu kan saya develop sendiri itu. Ya itu sih terserah Anda. Prof yakin bahwa waktu subuh yang dipegang saat ini datang dari ravioli ini? Kan tidak juga. Dia kan tidak bicara waktu subuh. Ya salah satu waktu yang waktu fajar aja kan mereka bicara. Iya, fajar ya. Fajar dan Isya ya. Kalau Isya itu justru malah terlalu lambat. Isya itu malah terlalu lambat. Jadi orang mengira masih maghrib padahal itu sudah Isya, itu problemnya. Artinya kan ravioli jelas tidak bicara soal waktu subuh. Iya, dia cuma bicara soal fajar astronomi, fajar nautika sama fajar sipil. Fajar sipil. Orang-orang kita lah di sini yang kemudian menginterpretasikannya sebagai waktu subuh. Iya, betul. Dengan kalau begitu ada keyakinan profesor bahwa waktu subuh kita ini pernah kemudian dikaitkan dengan bukunya ravioli ini. Ya memang itu tidak dibantah lagi karena kemudian ada statement dari tokoh-tokoh yang di anu itu karena atmosfer di ekuator itu lebih tebal maka diturunkan 2 derajat.
Oh, jadi jelas mereka mengacu pada buku itu iya, dengan melakukan penambahan 2 derajat Iya. dengan alasan tadi. iya. Nah, jadi makanya kalau di Eropa 18, kalau agak turun ke bawah 20 tadi. 19,5 di Mesir. Iya. Kalau Saudi Arabia 18,5. Kalau kita 20. 20. Oh, Jadi jadi itu. betul tadi. Artinya masuk akal ketika profesor mengatakan, mana yang lebih Anda percayai, seorang pastor dari abad ke-17 dengan teknologi sederhana Iya. atau saya gitu ya. Iya. Karena mereka memang berpedoman pada ini. Betul ya. Dan sebetulnya kan Riccioli kan tidak bermaksud bahwa itu waktu subuh toh sebetulnya kan gitu. Betul. Itu juga salah satu waktu yang tadi saya ceritakan yang ada 3 Universitas Muhammadiyah di Munas Tarji itu. Itu juga dikatakan bahwa ya kita aja lah, fajar astronomis aja lah katanya. Ya setelah itu kan 10, 12, 13 fajar astronomis aja lah yang 18 derajat. Jadi itu jadi artinya itu memang fajar astronomis itu dipercaya sebagai fajar sodik itu. Kalau dulu mungkin profesor pernah melihatnya dari buku lain atau dari pengalaman lain, ya mungkin literatur-literatur yang lebih lokal sifatnya. Sebetulnya kalau misalnya profesor menemukan itu, dari mana selain dari bukunya Riccioli ini, orang-orang kita di zaman dulu menetapkan waktu subuh? Ya tidak ada, ya cuman itu adalah referensinya. Fajar astronomis itu. Fajar astronomis itu. Atau bahkan mereka tidak mengacu pada buku apapun tapi pada alam langsung. Enggak, Prof? Enggak. Kalau pada alam ya pasti tidak akan ketemu itu. Iya. Tidak akan ketemu itu. Iya. Tidak akan ada lah gitu. Iya. Ya maka dari itu dari 2.300 data itu satu pun tidak ada yang 20 derajat. 19 derajat tidak ada. 19 derajat tidak ada. Yang 18 itu ada yaitu tadi 1,2% ya. Tapi itu kan kalau dalam statistik itu kan itu adalah outlier. Outlier itu adalah meragukan sehingga itu ya artinya begini. Kalau yang terlalu tinggi, terlalu rendah, misalnya ada 5 derajat, ya itu meragukan juga, dibuang gitu. Jadi itu ada rumus statistik lah untuk menentukan outlier itu. Kalau lebih besar dari kan, itu terbuang yang 18 derajatnya itu. Itulah sebabnya itu kan tidak akan mempengaruhi average-nya, rata yang sudah ada kan, karena ini kan dibuang yang sana, dibuang sana. Jadi rata-rata yang 12,5 itu tidak akan terpengaruh. Kalau menurut Profesor, mana yang sebetulnya lebih berdampak kerusakan lah katakan saya, kerusakan pada umat? Apakah mau memperbaiki kesalahan atau mempertahankan sesuatu karena sudah jadi kebiasaan? Ya kalau saya sebagai saintis gitu ya seharusnya ya memperbaiki lah. Bahwa mereka tidak percaya itu harus ada, ya toh. Wartawan itu kan selalu katanya ada skeptisisme ya, itu harus dipertahankan. Boleh, nggak apa-apa kalau Anda tidak percaya, tapi mari kita buktikan gitu loh. Nah, maka dari itu saya ajak siapapun yang merasa meragu-ragukan anunya, mari kita ambil data sama-sama. Itu sebuah tantangan terbuka, Prof. Artinya siapapun boleh kemudian mengambil tantangan ini. Persis. Saya itu bukan sepanjang ini ada. Jangan tantangan lah, itu semacam ajakan lah. Sepanjang ini ada nggak yang kemudian merespon itu dengan belum ada. Bahkan mohon maaf, saya pernah menganukan sayembara. Saya akan berikan video saya ambil sejak matahari itu 30 derajat katakanlah gitu ya. Kemudian video dia itu coba tentukan di mana 18 derajat itu. Kalau Anda benar, saya kasih 1 juta. Tapi kalau Anda salah, bayar saya 500.000 aja. Saya bilang gitu. Nggak ada tuh yang berani juga. Jadi memang susah juga gitu. Ya itu terbukti cuma iseng-iseng aja gitu ya, enggak. Artinya untuk menunjukkan bahwa saya serius gitu loh. Mengapa saya anukan seperti itu? Karena saya takutnya nanti saya mau. Setelah saya kasih data terus mereka nggak berbuat apa-apa kan nggak inilah kan gitu. Jadi makanya saya kemudian bisa bikin sayembara. Prof, mungkin kan selama kita sebut penolakan atau ketidakditerimaan pendapat profesor itu kan profesor mungkin buka telinga, buka mata, mendengar sana, mendengar sini. Sebetulnya
Apa yang kemudian Profesor dengar menjadi menjadi salah satu bahan resistensi dari otoritas ini, terutama Kementerian Agama, pemerintah? Kalau dari pemerintah saya tidak tahu anunya. Tapi Alasannya? pada dasarnya sih secara umum saya punya kesan ya, Mhm. ulama dulu itu tidak mungkin salah gitu loh, maksum. Padahal kan yang maksum semua nabi kita percaya. Nah itu, ya jadi saya juga, bro, kalau begitu apa bedanya dengan nabi kan gitu ya. Iya. Jadi ini yang itu menurut saya kok apa ya agak agak terlalu apa eksesif lah kayak anu seperti itu gitu ya. Mhm. Ulama terdahulu. Nah, waktu saya presentasi di Mesir Mhm. ke NRIA gitu, National Research Institute for Astronomy and Geophysics itu. Kemudian mereka kan dapat 14, berapa gitu, 14,3 lah. Ya terus Anda gimana anu ke pemerintah? Ya itu kita datang ke Al-Azhar maksudnya Al-Azhar Sana, ya, betul. masjid. Yang Terus yang suka ngasih fatwa lah ya. iya. Iya. Terus mereka bilang, "Loh, kamu mau menyalahkan ulama kami terdahulu?" kata. Pertanyaannya gitu. Oh. Jadi saya memang akhirnya menyimpulkan bahwa memang ada kecenderungan bahwa kita itu tidak mau menyalahkan ulama terdahulu, kira-kira begitulah Iya, gitu. iya. Jadi tapi saya kemudian saya balikan, berarti Anda lebih percaya pada Riccioli yang Iya, iya. nggak punya data ibaratnya gitu, dengan saya punya data dari 5 benua. Apakah kemudian Profesor tidak merasa bahwa sikap untuk tetap bertahan ini sebetulnya tidak lebih dari sikap kejumudan, tidak mau berubah, tidak mau Menurut apa? saya begitu, menurut saya begitu, menurut saya begitu. Jadi saya sangat sangat sayang sekali gitu ya bahwa terutama ya saya ini saya orang Muhammadiyah tapi mengkritik juga lah Muhammadiyah berkemajuan katanya kan gitu. Betul. Tapi ternyata dalam masalah ini tidak ini gitu, tidak ya memang katanya nanti bergejolak seperti itulah terjadi Iya. bergejolak. Ya tapi kan bisa diakalin adzannya ini tapi qomatnya Iya. diundur kan Betul, gitu. betul. Artinya dianu lah. Seperti kalau di Masjid Nabawi dan di Mekah di Madinah itu begitu. Itu antara azan dengan Dengan iqamah qomat jauh, iya. jauh kan gitu. Dan Sehingga ada ininya juga kan, Prof? Ada gunanya juga menunggu orang datang. bersih ya. Dan maka dari itu kalau kita keluar dari Nabawi dari Madinah Mekah itu kan udah terang kan gitu. Iya. Ya karena seperti itu. Ya, Apakah itu juga menjadi salah satu usulan, katakan sebuah solusi dari iya, Profesor? iya. Pernah di beberapa masjid saya anukan seperti itu. Tapi memang sudah banyak juga masjid yang saya sudah ikut Pak Tono kayak gitu, udah banyak juga. Iya, iya, iya. Ada masjid yang ada di Bintaro, ada di mana gitu ya. Laporan ke saya udah lupa anunya ya detailnya di mana-mananya. Di Bekasi juga ada yang sudah memundurkan itu. Ya. Prof, pernahkah kemudian Prof merasa bahwa Profesor harus bergandeng tangan dengan sesama astronom, sesama peneliti yang ada di BRIN? Misalnya yang saya kenal Pak Thomas misalnya yang Oh, pernah Pak saya Thomas dengar. itu justru yang memanipulasi data itu. Oh, oke. Saya ngomong seperti ini dan dialah yang melakukan manipulasi data itu. Data itu cacat tapi dimanipulasi. Jadi saya agak pesimis kalau Iya, iya, dengan iya, dia iya, gitu. Tapi Prof masih berharap ada ilmuwan lain, saintis lain, terutama yang Ya tentu saja dong. Ini kan problem kita semua, bukan problem saya. pernah Profesor kemudian melakukan sesuatu yang ya sebuah proaktif mencarilah gitu teman dekat untuk sama-sama. Saya pernah bicara dengan ICMI. ICMI pusat. Iya. ICMI pusat. Saya ketemu dengan Prof. Satria. Arif Satria. Untuk ya, itu. Iya, tapi ternyata tidak ada berita. Oke, mungkin pusat terlalu anu lah. Padahal ini kan Iya. ini kan masalah internasional nih, masalah betul. global kan gitu. Impact-nya kan Ya, mudah-mudahan global. Prof. Arif Ya, Satria mudah-mudahan mendengar beliau ya, itu ya. satu angkatan dengan Kami saya.
Oh iya, Ya, kami ke beliau di PB, saya di Unpad waktu oh itu. gitu. Kami ke ke kantor beliau di apa? Di Bogor. Iya. Bogor. Bersama dengan Pak Mustafa Abu Bakar. Mustafa Abu Bakar. Iya, Ya. pernah. Dulu Bulog. Bulog sama ini Ya. apa BUMN ya? Nah, iya. Jadi saya dengan beliau, dengan satu lagi Pak Amir Sartono namanya, bertiga kami. Iya, tapi akhirnya tidak ada kelanjutannya. Kemudian akhirnya saya berpikir, udahlah, mungkin ini terlalu tinggi kalau ICMI pusat gitu ya. ICMI Bekasi, saya iya, akhirnya nggak ada juga. Ada lagi ke HMI. Iya. Saya pernah diundang di satu alumni UI di sebuah restoran apa di pokoknya yang apa tuh yang ke Timur Tengah itu, yang di daerah apa tuh sekitar Al Jazeera. Nah, sekitar itu kalau nggak salah itu. Karena beberapa betul ini kan Al Jazeera. Al Jazeera itu ada alumni UI, wah bagus Pak, nanti ini belep juga, nggak ini juga. Jadi udah banyak sekali. Jadi menurut saya kok upaya saya sudah maksimum lah mengajak orang untuk bersama-sama berpikir dan bersama-sama menganukan ini. Dan dalam kesempatan ini saya mengajak siapapun yang menonton ini, yang punya kepedulian pada memperbaiki kualitas ibadah umat Islam, mari saya ajak dalam dalam skop yang bahwa kalau secara teknis mau bersama-sama bagus, tapi kalau misalnya ingin mempromosikan lah gitu ya, berjuang bersama-sama mempromosikan, mari saya mau juga. Apa cara yang paling mungkin untuk mengkoreksi sesuatu yang dalam keyakinan Profesor tadi masih salah dalam waktu kita, terutama di Isya dan Subuh lah terutama ya? Iya. Maksudnya apa koreksi yang paling mungkin bisa kita lakukan di tengah keengganan Kementerian Agama, di tengah keengganan beberapa wakil-wakil umat di organisasi? Ya, menurut saya yang paling realistis adalah itu mengundurkan iqomahnya. Karena ini presidennya juga ada, di Mekah Madinah dilakukan seperti itu. Jadi menurut saya kok itu bahwa qobliyah subuhnya jadi tetap sebelum ada fajar, padahal sholat qobliyah subuh kan seharusnya juga sholat fajar. Waktunya. Tapi lah, tapi itu tahap awal mungkin itu bisa dilakukan gitu ya. Lebih daripada sholat subuhnya juga belum tidak masuk waktu. Kalau pada ini ada nggak semacam imbauan kepada lembaga yang kalau menurut saya paling kredibel untuk urusan ini yaitu BRIN, karena ini bersangkutan dengan saintis ya. Apa yang ingin Profesor kemukakan? Saya mengajak kalau misalnya ada yang merasa tertarik untuk seperti ini, mari kita bersama-sama memperjuangkan ini. Oh, by the way, saya sudah ke Malaysia juga. Malaysia saya banyak kenal, dulu kan mengajar di Malaysia. Di Hussein On tadi, Hussein On, tidak salah. Jadi saya kesana ke beberapa profesor di Malaysia juga di universitas lain ya. Saya kirim itu video-video saya. Dan saya saya punya data Malaysia juga. Anda jangan tertipu, subuh Anda terlalu awal. Hei Malaysia, jangan tertipu, Anda terlalu awal. Ada datanya. Tapi memang tidak banyak ya. Malaysia itu barangkali saya cuma sekarang ini mungkin 10 harian paling-paling. Singapura ke MUIS-nya MUIS atau apa ya di sana, Majelis Ulama di sana. Itu saya kirimkan ke beberapa atau teman di Singapura untuk disampaikan gitu. Tapi ya nggak ada respons apa-apa gitu. Tapi intinya saya ke siapapun saya mengajak semuanya untuk bekerja bersama-sama. Oke, terima kasih Prof. Sambil kita apapun kan setelah kita berusaha lah, betul ya. Kita layak untuk berdoa ya. Dan berdoa hanya bisa dilakukan setelah berusaha. Dan kami melihat apa yang Profesor lakukan sudah cukup usaha itu. Tinggal by the way, saya dalam setiap sholat saya dalam sujud terakhir salah satunya saya doakan, berilah saya kekuatan untuk memperbaiki kualitas ibadah umat Islam ini. Salah satunya itu doa yang saya anukan. Jadi menurut saya sudah usaha lahir batin sudah saya lakukan. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih. Sobat Madilog,
pada akhirnya persoalan waktu subuh ini menguji sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar derajat matahari atau tabel jadwal sholat. Ia menguji kejujuran bangsa ini. Apakah kita berani menatap data ketika data itu terasa menyakitkan? Ataukah kita memilih mempertahankan kenyamanan panjang meski kebenaran menjerit pelan dari balik ufuk timur? Sebab kebenaran, sebagaimana fajar, tidak pernah lahir dari redakan. Ia muncul perlahan, sehalus garis cahaya pertama yang meretakkan kegelapan. Dan seringkali bukan gelap yang membuat manusia tersesat, melainkan inilah, ketakutan untuk melihat cahaya. Karl Popper pernah mengingatkan, science must begin with myths and with the criticism of myths. Ilmu harus berani menghancurkan keyakinan yang tak teruji jika keyakinan itu berdiri di atas ilusi. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menambahkan kalimat yang tajamnya seperti mata pedang. Kebenaran tidak pernah diketahui dari siapa yang mengatakannya. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan tahu siapa yang benar. Maka pertanyaan terakhir yang harus dijawab bukan kepada Profesor Tono, bukan kepada Kemenag, bukan kepada Ormas, tetapi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita benar-benar siap menerima cahaya fajar yang sesungguhnya? Atau kita masih lebih mencintai gelap yang membuat kita nyaman? Karena bangsa yang takut membetulkan kesalahan kecil akan selamanya gagal memperbaiki kesalahan-kesalahan besar bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sami-sami.